Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Perilaku, Etika, dan Profesi kelas 3B jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Bandung. Di sini kami beranggotakan dari 4 orang, yaitu Zahra Latifah, Rida Hoironisa, Yoga Adireste Muzaki, dan Meli Safira. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya etika keprofesian, terutama profesi farmasi. Yuk kita mulai ke penjelasannya. Halo rekan-rekan semua, tahu nggak sih apa itu etika profesi? Mungkin sebagian orang udah pada tahu, tapi mungkin ada juga yang belum sepenuhnya tahu nih. Maka dari itu, saya dan rekan-rekan akan menjelaskan apa itu etika profesi khususnya dalam bidang kesehatan. Pertama, apa sih pentingnya etika profesi itu? Cek visual. Etika merupakan komponen penting dalam kehidupan, karena kita memilih untuk hidup di tengah masyarakat dan bersama orang lain. Hal ini serupa dengan pentingnya etika dalam sebuah profesi kesehatan. Profesi kesehatan merupakan profesi yang mulia yang tujuan utamanya adalah membantu dan menolong manusia lainnya. Seorang bidan, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya seharusnya memiliki etika yang baik dalam melayani pasien atau kliennya dalam pelayanan kesehatan. Tanpa etika yang baik, para medis atau tenaga kesehatan tidak akan pernah bisa memberikan pelayanan prima ke pasien, yang mana pelayanan prima akan bisa menentukan mutu suatu pelayanan itu sendiri. Tenaga kesehatan adalah profesi yang berhubungan dengan kesehatan seseorang atau bisa dikatakan berhubungan dengan nyawa seseorang. Ketika seorang yang memiliki profesi kesehatan memberikan pelayanan dengan etika yang baik, yang sesuai dengan SOP, maka pelayanan kita bisa dikatakan sebagai pelayanan yang berkualitas. Semua tenaga melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tanpa etika yang baik, bisa saja semua tenaga tersebut melakukan tindakan semau mereka, tidak sesuai prosedur, tidak menjamin keselamatan pasien, dan mungkin hanya mendapat materi atau imbalan. Sangat tidak bagus kan, kawan-kawan? Seperti yang kita tahu dan sering disampaikan masyarakat bahwa pelayanan kesehatan terkenal dengan biaya yang besar, hingga muncul istilah yang sering viral, yang miskin tidak boleh sakit, ataupun yang sehat itu mahal. Nah, gimana? Cukup jelas kan? Sekarang, rekan saya akan menjelaskan tentang menjaga kepercayaan pasien. Kepada Yoga, dipersilahkan. Eits, sebelum lanjut, udah pada ngerti belum nih mengenai definisi dan pembukaan dari etika keprofesian ini? Ada yang kurang paham nggak? Kalau udah jelas, yuk kita lanjut ke penjelasannya. Oke, terima kasih kepada Saudari Zahra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ke topik yang kedua, yaitu tentang menjaga data kerahasiaan pasien. Nah, kenapa sih penting menjaga data kerahasiaan pasien? Oke, menjaga data kerahasiaan pasien itu sangat penting karena merupakan suatu kewajiban seorang TTK dalam menjalankan tugasnya. Nah, seorang TTK harus menjaga data kerahasiaan pasien ataupun data kesehatan pribadi pasien. Nah, salah satu prinsip dari etika profesi kesehatan adalah kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan itu adalah informasi tentang pasien yang harus dijaga privasinya. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien saja. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut. Nah, kecuali jika diizinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Nah, diskusi tentang pasien di luar area pelayanan, kemudian menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien. Nah, atau juga menyampaikannya dengan tenaga kesehatan lainnya, itu harus dihindari. Nah, pada prinsipnya confidentiality itu berarti tenaga kesehatan wajib merahasiakan segala sesuatu yang telah dipercayakan pasien kepada kita sebagai seorang TTK. Nah, yaitu apa saja yang harus dirahasiakannya berupa informasi mengenai penyakitnya dan tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Kecuali
jika pasien mengizinkan atau atas perintah undang-undang tentang undang-undang untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan. Nah, di sini itu terdapat poin-poin yang harus dilakukan tenaga kesehatan dalam melayani pasien. Ada apa aja? Nih, ada 4 poin. Poin yang pertama, tenaga kesehatan wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Oke, sekarang poin yang kedua. Tenaga kesehatan wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Oke, sekarang poin yang ketiga. Nah, tenaga kesehatan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Selanjutnya, poin keempat. Tenaga kesehatan wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas pri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Nah, oke, bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah kebayang belum mengenai tugas dan kewajiban dari seorang tenaga teknis kefarmasian? Udah cukup jelas kan penjelasannya? Kalau gitu, yuk kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kejujuran dalam peresepan obat. Di dalam kode tenaga teknis kefarmasian, terdapat kewajiban terhadap pasien atau pengguna jasa, di mana salah satunya menyebutkan bahwa tenaga teknis kefarmasian harus menjaga rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian, serta hanya memberikan informasi-informasi tersebut kepada pihak yang mempunyai haknya. Dalam hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga teknis kefarmasian haruslah jujur dan menjaga informasi pribadi dari pasien tersebut. Selain itu juga, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian, yang salah satunya adalah penyalahgunaan obat. Terdapat banyak bahan kimia yang bisa menyebabkan candu dan mempunyai celah yang besar untuk disalahgunakan. Contohnya, seperti prometazin dan dextromethorphan yang berfungsi sebagai obat penenang. Karena di beberapa negara, obat tersebut dijual bebas di pasaran, di mana memiliki risiko besar untuk disalahgunakan oleh masyarakatnya. Nah, hal ini juga dicantumkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009, di mana menyebutkan mengenai tentang narkotika yang jelas mengatur mengenai penyalahgunaan obat, termasuk perdagangan ilegal, kepemilikan pribadi, serta konsumsi obat-obatan terlarang tersebut, di mana terdapat hukuman bagi pelaku yang didapatkan memiliki bukti bahwa ia memproduksi, mengimpor, dan mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1, dapat dipidana denda hingga miliaran rupiah, bahkan dipidana mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, saking banyaknya penyalahgunaan obat dapat menyebabkan beberapa lembaga tidak dapat mendeteksi penyalahgunaan obat-obat yang digunakan. Contohnya seperti pada kasus berikut. Wah, ternyata udah banyak juga nih materi yang kita dapat. Eits, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita masih punya satu materi lagi yang akan dijelaskan. Biar nggak berlama-lama, yuk kita langsung ke materinya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari penyalahgunaan obat. Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya mengungkapkan penyalahgunaan obat menjadi sulit dikontrol ketika apotek lebih mengutamakan bisnis. Prinsip bisnis seperti itu memudahkan orang untuk mendapatkan obat yang serupa narkoba. Kepala BNN Kota Tasik Tuteng Budiman mengatakan Dinas Kesehatan memegang tanggung jawab pengawasan obat di apotek.
untuk mengungkap penyalahgunaan obat, ia melihat ada peran yang bisa dijalankan apotek. Bahkan, Tuteng mendapat informasi bahwa ada sejumlah apotek yang melayani penjualan obat secara tertutup. Pihak pembeli hanya perlu memberi isyarat dan kemudian obat tertentu yang berpotensi disalahgunakan pun diberikan. Ada indikasi apotek jual obat dengan transaksi bisu, pelanggan tak perlu meminta secara lisan. Kasus penyalahgunaan obat jenis Seretril di alun-alun Kota Tasik mulai terendus petugas BNN selama sekitar 1,5 bulan terakhir. Temuan itu didapat usai petugas berpatroli di titik-titik keramaian pada akhir pekan. Penyalahgunaan obat yang tidak memiliki izin edar dapat juga termasuk atau tergolong ke dalam tindakan melanggar hukum. Berikut adalah salah satu bunyi pasal yang mengatur hal tersebut. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedar sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000 rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata udah banyak banget nih materi yang kita dapat kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan atas apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.